warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Zat yang Maha Kuat, Maha Bijaksana dan Maha Adil. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Pemilik singgasana yang agung, dan Dialah satu-satunya Raja yang pantas untuk dihormati, dipatuhi, ditunduki, dicintai, dan juga ditakuti. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan, penutup para nabi dan rasul, dan pemimpin anak Adam, serta pemegang bendera hamd atau puji-pujian kepada Allah SWT pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW. Semua yang mengikuti beliau pasti akan lapang dadanya, karena tahu mana halal haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Serta yang menolak risalahnya akan sesak nafasnya, dadahnya, karena tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, yang diinginkan, diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam api neraka. Sebagai pengikut yang setia, sangat wajar kalau kita menyampaikan salam hormat, karena Allah Sang Pencipta dan malaikatnya telah memberikan salam hormat tersebut kepadanya. Saudaraku seiman, melanjutkan masih masalah neraka, dan kita masuk ke poin pasal 27, serta buku ini kurang lebih sampai pasal 32. Kemungkinan besar malam ini insyaAllah akan kita selesaikan masalah neraka, sehingga pertemuan akan datang kita akan bahas masalah surga. Namun sebelum saya masuk ke pasal 27 tentang masalah sifat hasyar atau perhimpunan para hari kiamat, perhimpunan manusia dan makhluk pada hari kiamat, ada hal mendasar yang saya harus ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian. Coba ya, dan selalu upayakan serta bekerja keras untuk itu, memperbanyak amal saleh. Isi semua kantong-kantong kesempatan untuk beramal saleh dan jangan sia-siakan. Jangan hanya tahu menonton teman atau orang di sekitar kita panen pahala, sementara kita tinggal diam dan hanya tahu memuji orang lain. Saya kasih contoh. Kalau seandainya ada dua orang, si A sama si B, lagi jalan naik mobil. Si A pemilik mobil, si B orang yang numpang. Pas lampu merah berhenti, ada seorang fakir ketuk jendela mobil. Si A pemilik mobil menurunkan kacanya lalu mengeluarkan uang 10.000 atau 50.000 rupiah. Kira-kira kalau antum berada di posisi si B, apa yang antum lakukan? Hah? Kok diam semua ini? Kira-kira kalau antum di posisi si B, apa yang antum lakukan? Umumnya nggak masalah, jangan takut salah. Saya nggak siapin cambuk. Hah? Banyak orang melongo. Banyak orang mengatakan, ya sudah, kamu sudah kasih, ya sudah. Betul begitu? Baik. Tahu nggak kita teman-teman sekalian, pada saat kita di posisi B, hanya tahu memuji teman kita yang membantu, atau merasa cukup karena teman kita sudah bantu, kita sedang tonton dia untuk masuk surga. Sementara kita nggak masuk surga. Bagaimana bisa coba? Orang meramaikan buku amalnya dengan amal saleh, kita cuma tonton saja. Banyak orang bangga dengan amalnya orang lain. Ibu saya itu setiap habis sholat subuh baca Quran. Itu ibumu. Kamu bagaimana? Hah? Banyak orang begitu. Ayah saya itu dulu semua keluarga dibantu. Benar, ayahmu sudah aman. Kamu? Kita bangga dengan amalnya orang lain. Teman-teman saya semuanya hafal Quran. Kamu? Tidak pernah bertanya tentang dirinya sendiri. Kita kebanyakan teman-teman tonton saja, bangga dengan amalnya orang lain. Apa pepatah bahasa Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak muda yang cerdas yang berkata dulu ayah saya begini dan begitu. Ayahku itu kiai loh, punya pesantren, muridnya sekian banyak.
Iya, kamu. Dia sudah aman. Allah titipkan di pundak setiap orang di antara kita malaikat yang tidak pernah luput apapun. Semua dicatat. Kita selalu gitu, tonton, melihat, bangga dengan amal orang lain. Lalu pepatah ini mengatakan walakinnal fata may yaqulu ha ana dza. Tapi anak muda yang cerdas yang berkata pada dirinya dan Tuhannya Allah, ini loh saya. Apa yang kita kerjakan? Ada kaidah penting dalam masalah amal saleh, teman-teman. Karena kita bicara masalah mahsyar, akan dibangkitkan, akan ada timbangan amal dan seterusnya. Maka coba fahamin, ada sebuah kaidah sederhana para ulama simpulkan, bunyinya begini. Setiap muslim, masuk berarti muslimah, setiap muslim wajib mendahulukan dirinya dalam amal saleh dari siapapun. Saya pernah dicondet di dekat rumah saya. Pas masuk masjid iqamah, saya lihat di saf pertama ada 3 tempat kosong. Kemudian saya mempercepat sedikit langkah saya, bukan buru-buru, tapi tadinya saya jalan santai, sekarang saya sedikit percepat supaya dapat saf pertama. Ada tetangga saya, seorang bapak, ya, melihat saya agak cepat sedikit, dia mengatakan silakan Pak. Saya disuruh masuk di saf pertama, saya pun masuk. Lalu si bapak itu sholat di saf kedua. Kira-kira perilaku dia ngalah buat saya benar gak nih? 2 persin. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Hah? Salah. Mestinya yang dia lakukan apa? Dia masuk dulu di saf pertama. Kalau masih ada lowong, kasih temannya. Itu benar. Dia buat dulu, baru aja orang lain. Harusnya begitu. Ada banyak sekali orang berperilaku seperti ini, menunda-nunda amalnya atau bahkan berbangga dengan amal orang lain, teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat dia. Saya kasih contoh yang lain. Kalau antum sudah umroh tahun lalu, tahun ini terkumpul duit cukup untuk umroh lagi. Ada saudara kandung kita, adik atau kakak kita belum pernah umroh. Mana lebih afdal? Saya umroh lagi atau saya umrohin saudara saya? 2 kubu lagi. Ini penyakitnya umat Islam, selalu kaulain, 2 pendapat semua. Kira-kira mana? Saya mau tanya guru saya. Kev, dahulukan orang lain. Disepakati itu ya? Salah. Harus dia umroh dulu. Kenapa? Pertanyaan pertama, apakah umroh tahun lalu sudah ada jaminan diterima? Yang kedua, yang sedang punya duit dia atau saudaranya? Berarti yang punya kena kewajiban ibadah siapa? Bagaimana bisa dia berikan umroh saudaranya, dia nggak umroh? Dia tonton orang itu ibadah, dia sendiri nggak? Yang benar, dia umroh lagi, ada lebih rezeki, ikutkan saudaranya. Nah itu betul. Harusnya begitu. Ini sebenarnya peluang-peluang ibadah yang banyak orang sia-siakan. Dia tidak ikutkan dirinya di ibadah-ibadah itu, padahal sebenarnya dia lebih membutuhkan. Tahu nggak teman-teman sekalian, kenapa setiap kali mau makan baca doa, setiap mau tidur baca doa, setiap mau keluar rumah baca doa. Hampir semua aktivitas keseharian kita diulangin selalu. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah pada saat keluar. Bismillah pada saat makan. Bismikallahumma ahya wa amut pada saat mau tidur dan seterusnya. Doa-doa semua. Kenapa kita nggak baca sekali aja seumur hidup? Ada yang punya jawaban? Hah? Semua sebanyak ini gak ada punya jawaban? Masya Allah. Karena buku amal kita setiap hari ada lembarannya. Amal antum yang kemarin udah dicatat kemarin itu. Hari ini, besok dan seterusnya. Makanya terulang terus. Allah hubungkan itu dengan kegiatan kita sehari-hari karena memang kita butuh dengan tambahan amal. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah cukupkan diri dengan oh saya sudah pernah lakukan, oh saya sudah pernah begini. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, janganlah kalian berkata dulu saya pernah sholat malam. Dulu itu
Dulu waktu saya umur 20 tahun, wah luar biasa, setahun penuh saya sholat tahajud. Aman itu, udah dicatat kok. Sekarang, besok selama kita masih hidup, setiap hari ada buku lembaran amal nih. Jadi dari apa yang saya sampaikan dalam pembukaan ini teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya dan anda sekalian untuk fokus mengisi kantong-kantong amal di depan mata kita. Banyak. Jangan cuma tahu ngomong. Imam Malik rahimahullah ditanya, saya pernah jelaskan ini, ditanya oleh muridnya tentang fadilah membebaskan budak. Beliau tidak jawab 2 bulan. Diam nggak jawab. Setelah 2 bulan baru beliau bilang, siapa yang tanya 2 bulan lalu tuh? Imam Malik tahu, 2 bulan lalu tentang masalah fadilah membebasin budak. Kata muridnya satu orang di belakang saya, Imam, baik. Dijawab sama beliau, fadilahnya begini, fadilahnya begini, fadilahnya begini. Di antara hadis yang beliau sebutkan adalah siapa yang menolong orang yang terlilit utang, mujahid, dan juga orang yang ingin membebaskan diri dari budak, keterbudakan, namanya mukatib, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat dan tidak ada naungan kecuali naungannya. Setelah selesai, kata muridnya, wahai Imam, kenapa 2 bulan anda baru jawab? Kata Imam Malik, selama 2 bulan saya kumpulin duit dulu. Kemudian saya beli budak, saya bebasin, baru saya suruh kamu. Kerjain dulu. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la tafa'alun. Berat di sisi Allah, kamu cuma mengucapin tidak mencontohkannya. Harus diamalkan. Jadi kalau nanti semobil sama teman, ada fakir miskin lewat, rebut sebanyak mungkin pahala. Udah tahu nih akan ketuk pintu kaca, tuh orang miskin tuh kita bantu yuk. Sudah ada pahala amar ma'rufnya. Dia buka jendela kasih sedekah, kita juga kasih sedekah. Kalau udah duluan ini titip ya, kasih. Mungkin dia kasih, kita dapat lagi pahala sedekah kita dan pahala sedekah dia. Daripada ya sudah, kamu udah kasih sudahlah. Terus menerus tonton orang berbuat baik, nggak ada gunanya. Kadang-kadang ada ikhwah gitu, pergi pengajian. Seringkali diingatkan sama temannya, hari Selasa ada taklim tuh di Al-Fatah. Dia bergantung sama temannya, tunggu diingatkan. Kalau temannya lupa ingatkan, kenapa ente nggak ingatin? Gitu. Jadi dia menggantungkan temannya supaya panen pahala. Kenapa bukan dibalik, antum yang undang dia? Bergantung, sudah gitu dia tidak datang menjadi salahin lagi temannya. Kenapa ente nggak hubungin anak? Gitu. Ini dalam bahasa Arab dikatakan akhasyafan wa su'akila. Jadi orang Arab dulu punya sebuah pepatah, kalau ada penjual kurma, dia taruh di depan kurmanya bagus, di dalam kurmanya buruk. Pada saat dibungkusin orang, kurma yang buruk nih yang kering dikasih orang, kemudian pada saat ditimbang, timbangannya kurang lagi, jadi 2 keburukan. Udah menipu kurmanya nggak bagus, tambah lagi timbangannya kurang. Maka keluarlah pepatah bahasa Arab, akhasyafan, apakah sudah kurma kering, wasu'akila, tambah lagi dengan timbangan yang buruk. Ini tadi sudah tidak hadir di majelis ilmu, salahin lagi temannya. Gitu. Kadang-kadang orang gitu, temannya sudah sedekah, kok cuma 10.000, kesian tuh. Loh dia keluarin. Ini apa istilahnya nih? Goblok ya. Alhamdulillah tidak tersinggung siapapun karena saya tidak sebut nama ya. Tapi kalau antum ingat Ustaz Khalid bilang goblok nih, akhirnya tidak mau lagi kalau tidak nyumbang. Harusnya begitu. Baik, berbicara masalah hari kiamat teman-teman sekalian, penentuan tentang apapun di hari kiamat itu ada di sekarang, di tangan antum sekarang. Mumpung kita masih hidup, ini penentuannya sekarang. Dan tidak bisa lagi, sulit untuk diperbaikin nih. Semua yang kita lakukan di sini kita akan panen di sana. Maka maksimalkan apa yang akan kita panen ini. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan penyebutan atau penjelasan Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, meriwayatkan dalam Az-Zuhud, kitab Az-Zuhud nomor 83, dengan sanadnya dari Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya dalam surah Maryam ayat 85 sampai 86. Kalau ada teman-teman yang membawa HP mushaf silakan dibuka. Surah Maryam surah nomor 19 ayat 85 sampai 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ini dua ayatnya. Artinya ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap kepada Tuhan mereka yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Maksudnya mereka dihadirkan, disaksikan oleh orang-orang semua. Ini loh utusan-utusan yang akan masuk ke surga. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang jahat akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Az-Zuhud dengan sanadnya dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Ia mengatakan leher mereka terputus karena kehausan. Makna yang lain adalah nanti di hari kiamat pada saat dihimpunkan manusia dan dibangkitkan, maka ada keadaan-keadaan yang sangat tidak nyaman. Sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu, sebenarnya ada juga orang yang dibangkit. Rata-rata orang yang dibangkitkan dan diseret ke neraka Jahannam, wajahnya ini dibuat jalan. Ya. Wajahnya dijalankan, diseret di tanah, kemudian dilempar ke neraka Jahannam. Wa na'udzubillah. Ternyata ada model yang lain nih. Karena hausnya, sampai-sampai akhirnya tenggorokannya retak, pecah, dan sobek. Gitu kan? Tapi mereka tidak mati. Wa na'udzubillah. Khusus bagi orang-orang yang ditarik ke neraka Jahannam. Dalam firman Allah yang lain surah Al-Kahfi ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Tentu ada sabda Nabi SAW cukup banyak dalam hadis Bukhari, hadis Muslim tentang masalah perhimpunan ini. Kata Nabi SAW, mahsyar adalah sebuah tanah lapang yang luas, tanahnya berwarna putih, dan disitulah kalian akan digiring di arah negeri Syam, di arah negeri Syam. Tentu juga ada proses-proses yang sudah kita jelaskan seperti kasus nanti bumi akan dicabut semua gunung-gunungnya, dan semua apapun yang terkandung di dalamnya akan keluar sehingga membuat bumi itu seperti kapas yang berterbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghantamkan satu sama yang lain, dan gunung-gunung yang tercabut dari lubangnya akan kembali lagi terhantam ke lubang yang sama. Semua yang tadinya di dalam perut bumi itu tercabut, melayang di udara, lalu Allah Subhanahu wa taala menghantamkannya kembali sehingga hancur lebur. Dan bumi pada saat itu semuanya menjadi tanah, sehingga berubahlah dia menjadi mahsyar. Kecuali tempat-tempat yang dasarnya ada kuburan-kuburan manusia, maka di situ dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak terkena, karena kuburan secara khusus tidak akan terbongkar pada saat tadi terjadi pencabutan, karena dalam Al-Quran diceritakan dicabut hanya saja ya, gunung-gunung dan isi-isi tambang. Seperti misalnya dalam firman Allah yang kita sudah hafal dalam surah Zalzalah, ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Pada hari itu bumi akan mengucapkan, menceritakan tentang kisahnya, bahwasanya Tuhannya yang menyuruh itu. Makna tafsirnya adalah tercabut semua gunung-gunungnya, keluar semua apapun yang jadi beban di dalam bumi, kemudian dibuat melayang, lalu Allah Subhanahu wa taala menghantamkan satu sama yang lainnya. Saksi bahasan kita adalah manusia akan dibangkitkan, karena ini perhimpunan, dibangkitkan, dan kata Allah, dan tidak seorang pun kami tinggalkan di antara mereka. Selanjutnya surah Toha, surah nomor 20 ayatnya 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kita lanjutkan dengan ayat 103-nya. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa 'ashra. Yang artinya pada hari waktu pembangkitan itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang berwarna biru muram, biru yang memar, ya.
Berarti biru yang bukan biru yang diwarnain, tapi biru yang kena pukulan sehingga memang memar dengan warna biru. Dan kemudian ayat 103 dikatakan, dan mereka berbisik-bisik di antara mereka, kalian tidak berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari saja. Saksi bahasan kita ada perhimpunan, karena poin bahasan khusus poin atau pasal 27 masalah hasyarnya, perhimpunannya. Kemudian kembali ke surah Maryam lagi, ayat 68, surah nomor 19 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Demi Tuhanmu hai Muhammad, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka semua, manusia tidak terkecuali, beriman atau kafir, dan juga bersama syaitan-syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan keadaan berlutut. Jadi bukan cuma manusia, tapi semuanya, termasuk ya, syaitan, semuanya akan dibangkitkan, kemudian digiring ke neraka jahannam dan diletakkan sebelum dimasukkan ke neraka jahannam dalam kondisi berlutut. Ya. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan berlutut adalah mereka akan dibelenggu dari leher mereka sampai ke tangan mereka di belakang punggung mereka, kemudian akan diikat dengan kaki mereka sehingga memaksa mereka untuk berlutut. Lalu kemudian rantai-rantai tersebut akan diangkat oleh para malaikat sehingga melemparkan mereka ke dalam api neraka dan mereka melayang sambil teriak-teriak dimasukkan ke dalam api neraka. Wa na'udzubillah. Ini makna daripada Maryam ayat 68. Kemudian penulis kembali lagi menjelaskan surat Thaha, surah nomor 20 tadi, ayatnya 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mungkin teman-teman di sini berpikir, bagaimana sih, apa masalahnya kalau orang dibangkitkan buta? Antum bayangkan teman-teman, kalau kita sedang berada di sebuah pasar misalnya, orang semua di sekitar kita ini bertumpuk dan kita buta, nggak bisa ngelihat, kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu siapa yang akan memegang tangan kita yang baik, memandu kita, siapa yang akan memukul kita, siapa yang akan mengambil harta kita, siapa yang, semua bertanya. Orang bingung, dengan keramaian suara hirup-hirup, terus dia buta. Bukankah kira-kira itu termasuk dalam keadaan terhina? Dia bingung, nggak tahu apa-apa. Ini juga sama bahasannya masalah terhimpunkannya manusia. Selain tadi ada yang tenggorokannya terputus, sobek sementara dia tidak mati, ada yang dibangkitkan dalam kondisi biru belam atau biru buram, ya. Sebenarnya biru muram, bahasa Indonesia lebih tepatnya muram, ya. Kemudian juga akan ada dalam kondisi berlutut dan dilemparkan oleh para malaikat dengan rantai-rantai yang mengikat tubuh mereka, dan juga ada yang dalam kondisi buta. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Al-ayat. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Dalam arti kata di sini betul-betul dalam kondisi terhina sekali. Sudah matanya buta, telinganya nggak dengar, kemudian dalam kondisi pekak, ya. Kemudian diseret menghadap ke dalam api neraka. Terus saja penulis menyebutkan kepada kita dalil-dalil teman-teman sekalian, termasuk setelahnya surah As-Saffat, ya. Surah nomor 37 ayatnya 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Kita sambung ayat 23. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kemudian ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun.
Kemudian 25, ma lakum la tanasarun. 26-nya bal humul yawma mustaslimun. 27, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. 28-nya qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. 29-nya qalu bal lam takunu mu'minin. Terakhir ayat 30-nya wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Saya bacakan mulai dari ayat 22-nya tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman sejawat mereka, dan berikut juga sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Ayat 23, selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju ke neraka jahanam. Kata ulama tafsir, khusus masalah dua ayat ini adalah semua orang yang saling mendukung dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan didatangkan pada hari kiamat dan disatukan di sebuah tempat untuk dilempar bersama-sama ke dalam api neraka antara si kafir sama si muslim. Si muslim pun kalau memang dia ditimbang amalnya, dosanya lebih berat, maka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir tersebut kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sebelum dilemparkan Allah mengatakan ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun, tahan mereka karena mereka akan diminta pertanggungjawaban. Ayat 25, lalu mereka terdiam, kata Allah, tanya kepada mereka, kenapa mereka tidak saling tolong menolong? Bukankah di dunia dulu mereka saling dukung-mendukung, saling membantu biaya, saling membantu saran-saran, ide-ide? Coba, kenapa mereka tidak saling bantu-membantu sekarang? Ayat 26 kata Allah, bahkan mereka pada hari ini hanya bisa pasrah. Ayat 27, sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, lalu mereka akhirnya berbantah-bantahan. Ayat 28, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, sungguhnya kalianlah yang datang kepada kami dari kanan, sehingga menyesatkan kami. Para pemimpin mereka berkata di ayat 29, pemimpin-pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kalianlah yang tidak mau beriman. Kemudian ayat 30, para pemimpin itu mengatakan, dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadap kalian, bahkan kalianlah kaum yang melampaui batas. Akhirnya ayat 31, ayat 32 semua menjelaskan bagaimana mereka dimasukkan semuanya ke dalam neraka jahanam secara bersama-sama. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian, jangan pernah peduli dengan siapapun, kalau salah di mata Allah, salah di mata kita. Mau pemimpin kah, mau atasan kah, mau orang tua kah, kalau dalam kondisi memang haram secara agama, haram di mata kita. Siapapun yang suruh kita tidak akan langgar karena konsekuensinya berat. Ini akan berhadapan dengan hukuman Allah yang berat pada hari kiamat nanti. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke hadis Nabi SAW. Hadis ini cukup panjang dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam dalam Sahih Bukhari beliau nomor 337 dan Imam Muslim nomor 194. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami untuk memberikan nasihat. Seraya beliau bersabda, ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allahi hufatan uratan gurla, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Nabi SAW membaca ayat ini. Ala wa inna awwalal khalaik yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhatal shimal fa'aqulu ya rabbi usayhabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa'aqulu kama qala al-abdu salih wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai manusia, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian pasti akan dikumpulkan menghadap kepada Allah dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana dan tidak berkhitan. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pertama kali, maka pasti kami akan mengulanginya, dibangkitkan di hari kiamat. Dan itulah janji yang pasti dari kami, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Nabi SAW membaca ayat ini.
Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah, manusia pertama yang akan diberi pakaian ialah Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat Bukhari lain dikatakan, akulah orang yang paling pertama dibukakan bumi pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan untuk itu. Dan orang yang paling pertama diberikan pakaian hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya pada saat Ibrahim alaihissalam akan dibakar oleh Namrud, maka bajunya dibuka untuk menambah siksaan buat Ibrahim. Maka karena itulah Allah menghormati Ibrahim dengan pertama manusia diberikan pakaian pada saat dibangkitkan adalah Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah bahwa sejumlah orang dari umatku nanti akan digiring, lalu mereka ditarik ke sebelah kiri untuk menuju ke arah neraka. Lalu aku berkata, wahai Rabbku, mereka para sahabat-sahabatku. Dia menjawab, ya, sesungguhnya Allah SWT menjawab Nabi SAW, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka adakan sepeninggalmu. Maka aku mengatakan sebagaimana dikatakan oleh hamba saleh, maksudnya Isa alaihissalam. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka pada saat aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Pada saat engkau mewafatkanku, maka engkaulah yang menjadi pengawas terhadap mereka. Kalau engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini surah Al-Ma'idah ayat 117 sampai 118. Lalu dikatakan padaku, kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka telah berbalik ke belakang, murtad sejak kamu berpisah dengan mereka. Di sini yang kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian tentang perkataan Nabi SAW, usaihabi, sahabat-sahabatku. Berarti yang Nabi SAW fokus ini yang dibahas adalah sahabatnya, bukan umat yang lain, bukan umat seperti kita ini. Berarti pertanyaannya, ada sahabat yang murtad setelah Nabi SAW meninggal? Jawabannya iya. Siapakah mereka? Ini banyak orang-orang Syiah menggunakan dalil ini untuk menyerang ahli sunnah. Seakan-akan itu buktinya ada sahabat-sahabat Nabi juga yang murtad. Hadits ini teman-teman sekalian menjelaskan tentang kejadian setelah Fathi Makkah, setelah pembebasan kota Mekah. Waktu turun Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat kedua jadi saksi bahasanya. Pada saat kemenangan Allah telah datang, hai Muhammad, berhasil kau taklukkan Mekah, maka kau melihat manusia berbondong-bondong datang untuk beriman kepadamu. Maka pada saat itu bertasbihlah engkau kepada Tuhanmu. Maka di sini yang dimaksud dengan orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi SAW adalah orang-orang yang datang berbondong-bondong dari suku Arab yang datang hanya syahadat saja. Saking banyaknya orang yang datang pada saat pasukan muslimin berhasil menaklukkan Mekah dengan 10.000 pasukan, maka suku-suku Arab semuanya ketakutan dengan kaum muslimin. Mereka pun datang dengan kepala-kepala sukunya, sampai pada saat itu dikatakan tidak ada celah untuk jalan di kota Madinah. Penuh dengan manusia. Datang. Apa yang mereka lakukan? Datang, syahadat, ikrarkan, pulang. Tunjukkan ketundukannya pada Nabi SAW. Hanya itu. Dan sahabat ini definisinya apa? Orang-orang yang melihat Nabi Muhammad SAW dengan mata kepala, beriman pada beliau dan meninggal dalam keyakinan itu. Walaupun sesaat. Jadi orang-orang yang berbondong-bondong dari suku-suku Arab ini yang datang melihat Nabi SAW syahadat di depan beliau lalu pulang, ini juga termasuk sahabat. Gitu kan? Perkataan di sini Nabi SAW usaihabi, segelintir. Usaihabi itu ismu tasghir ya, diperkecil, artinya segelintir dari sahabatku. Karena ternyata dari suku-suku Arab ini juga tidak semuanya murtad, segelintir di antara mereka, seperti misalnya Musailam al-Kadzab ya, yang sempat menemui Nabi SAW, tetapi dia mengatakan, hai Muhammad, saya akan beriman, di belakang saya ada 10.000 orang pasukan perang siap membela, tapi dengan syarat, kalau kau meninggal berikan saya kedudukan, saya mau jadi penerus. Dia bukan minta jadi khalifah ya, dia mau dinobatkan jadi nabi juga. Nabi SAW bilang ini haknya Allah, nggak mungkin itu, gitu kan? Kalau dia cuma minta mungkin jadi sahabat, panglima perang, mungkin, tapi ini enggak, gitu kan? Maka dia pulang lalu dia mengaku sebagai nabi di kaumnya. Sebagian kaumnya ada yang beriman pada Nabi SAW, sebagian beriman pada dia gitu. Nah,
Orang-orang yang sempat mengucapkan syahadat dari kaum-kaum dia ini, kemudian pada saat pulang ke pemukiman mereka, lalu Musailamah al-Kadzdzab mengiklankan kenabiannya, lalu ada sebagian yang ikut dengan Musailamah, ini yang dimaksud mereka pernah jadi sahabat lalu murtad. Karena kasus Musailamah al-Kadzdzab mengaku sebagai nabi itu pada saat Nabi SAW sudah sakit keras, akan meninggal dunia. Makanya pasukan Usama bin Zaid yang dibentuk oleh Nabi SAW itu di akhir hidup Nabi SAW. Karena pas keluar dari pintu gerbang Madinah, Nabi SAW meninggal dunia. Makanya pasukan ini ragu, lanjutnya atau enggak nih. Maka Abu Bakar menyuruh lanjutkan untuk menyerang Musailamah al-Kadzdzab. Nah, yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, penolak-penolak zakat dan pengikut-pengikut ya, Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi, dan juga ada satu lagi di Yaman namanya Aswad al-Unsi juga mengaku nabi. Ini diperangi semua oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal tadinya banyak di antara mereka yang sempat jadi sahabat. Jadi keterangannya harus jelas. Karena kalau tidak, dianggap berarti ada sahabat-sahabat yang mungkin memang mereka bisa salah gunakan. Kayak kasus mungkin Abu Bakar, atau mungkin Umar, atau mungkin gini. Sahabat-sahabat yang mulia, padahal sebenarnya dalam sejarah kita jelas gitu ya, bahwasanya sahabat-sahabat inilah yang mulia, yang memang sudah beriman dengan Nabi SAW dari Mekah terutama. Itu mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada apa yang diajarkan di dalam agama. Berarti perkataan Usayhabi adalah segelintir orang yang sempat beriman pada Nabi SAW dan kemudian mereka murtad pada saat Nabi SAW meninggal dunia. Dan kita tahu dalam buku sejarah namanya Mani'uz Zakah, orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Saksi bahasan kita adalah kalian akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan juga tidak berkhitan. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga nomor 377, dan Imam Muslim di nomor 194, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan gurla. Qalat Aisyah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuruna ba'dhum ila ba'd. Qala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Manusia akan dikumpulkan, kata Nabi SAW, di mahsyar dalam keadaan bertelanjang kaki, tanpa berbusana, lagi tak berkhitan. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan semua akan disatukan? Karena nanti ada hadis lain menjelaskan setiap nabi akan berdiri ya, di depan dan kemudian pengikutnya di belakang. Laki-laki dan perempuan akan didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Maka Aisyah mengatakan, apakah laki-laki dan perempuan semua akan saling melihat satu sama yang lain? Kata Nabi SAW, perkara lebih dahsyat dari apa yang kau bayangkan, hai Aisyah. Jadi cara memahaminya saya kasih gambaran gini. Kalau Jakarta ini tiba-tiba diserang oleh pasukan dan pasukannya beringas, akan memenggal, akan memotong, ya, sana sini terjadi kebakaran, lalu ada orang lari telanjang, sementara antum juga mau selamatkan diri, masih ada kesempatan bangkit syahwatnya? Hah? Nggak ada lagi. Jadi bukan seperti yang dibayangkan, karena orang bangkit syahwatnya itu dalam kondisi sangat rileks, ya, nggak ada pikiran stres. Orang kalau lagi stres tidak berpikir sama sekali, gitu kan? Bahkan walaupun ada hal-hal yang dia bisa lihat, dia tidak tertarik untuk melihatnya. Syaitan menguasai manusia pada saat pikirannya dan hatinya kosong. Dan kata ulama, ini hikmah yang sangat besar kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan cobaan-cobaan kepada orang beriman. Cobaan itu akan membuat kita tersibukkan mencari jalan keluar dan dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga kita memangkas umur kita yang tadinya memang harus kita isi dengan ketaatan yang banyak. Allah tahu kita tidak bisa melakukan itu, didatangkan cobaan. Maka dengan cobaan kita nggak ada waktu kasih syaitan untuk menggoda kita. Syahwat itu akan bangkit, masalah-masalah kita akan ikutin perkara-perkara syaitan ini kalau memang kita lagi kosong, lagi relax. Kita biasa kerja, kemudian libur kerjanya, weekend, tinggal di rumah, duduk di rumah. Pasti kalau lagi rileks itu pasti pikiran syaitan datang. Goda ini, goda itu, goda ini, pencet remote TV, mulai nonton ini, mulai nonton itu, mulai beli CD ini, mulai beli CD itu, dan seterusnya. Akhirnya kemana-mana dosa yang dia lakukan. Tapi kalau orang tersibukkan dengan waktu kegiatannya padat, maka secara otomatis dia akan aman dari kesalahan-kesalahan. Tapi saksi bahasan kita akan dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi seperti yang Nabi SAW sebutkan tadi. Kemudian dalam hadis yang lain teman-teman, riwayat Tabarani dalam kitab Awsat dengan sanad sahih, dan juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam kitab At-Targhib, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang kaki dan tanpa busana. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, betapa malunya
Sebagian dari kami memandang sebagian yang lain. Beliau menjawab, manusia pada saat itu sangat sibuk wahai Ummu Salamah. Aku bertanya, apakah kesibukan mereka? Kata Nabi SAW, lembaran-lembaran catatan amal disebarkan yang berisikan segala yang sekecil atom atau sekecil biji sawi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim, juga disebutkan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih seperti bulatan yang jernih. Dan sudah saya jelaskan tadi bagaimana proses pembentukan tanah mahsyar itu. Riwayat yang lain, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Al-Furqan ayat 34. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dihimpun ke neraka jahanam dengan diseret di atas muka mereka. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas mukanya? Beliau menjawab, Alaysa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala an yumshiyahu ala wajhi? Bukankah zat yang telah menjalankannya di atas kedua kakinya selama di bumi atau di dunia berkuasa menjalankannya di atas wajahnya? Qatada mengatakan, tentu demi keperkasaan Rabb kami. Artinya orang-orang kafir nanti akan dibangkitkan di mahsyar dan akan terjadi bangkitan itu sementara wajah mereka yang ada di bawah. Afwan, sebentar dulu ya, jangan dulu azan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Abu Hurairah anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Segolongan berjalan, segolongan berkendaraan, dan segolongan lainnya berjalan di atas muka-muka mereka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka? Beliau menjawab, zat yang telah menjalankan mereka di atas kedua telapak kakinya di bumi berkuasa untuk menjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka. Ketahuilah, sesungguhnya mereka menghindarkan wajah mereka dari setiap duri. Nah, jadi mereka jalan dengan cara wajah mereka itu. Ini bentuk pembangkitan. Kemudian hadis yang lain, riwayat Tirmidzi juga, Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki dan berkendaraan serta berjalan di atas wajah-wajah mereka. Tentu di sini ulama hadis tidak ada yang menjelaskan kepada kita seperti apa berkendaraan. Allahu alam kendaraannya seperti apa. Tapi kalau jalan kaki dan di atas wajah sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis yang lain riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayah dari kakeknya radhiyallahu anhu menjadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amthal adh-dhurra amthal adh-dharri fi suratir rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makan yusaquna ila sijni fi jahannam yuqalu lahu bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahli nar tinatul khabal. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti butiran-butiran pasir dalam rupa manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala tempat. Mereka digiring ke seluruh penjara di jahanam yang disebut dengan bulis, yang mereka diliputi api yang sangat panas, serta mereka diberi minuman dari cairan nana dan darahnya ahli neraka yang dikenal dengan tinatul khabal. Hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian bahwasanya karena hari kiamat tidak lagi kematian, maka orang-orang sombong, muslim atau kafir, khusus di mahsyar, mereka akan dibangkitkan seperti semut. Dalam riwayat lain dikatakan, yang tadi riwayat ini menyebutkan seperti pasir, tapi mereka dalam wujud manusia. Semua yang lainnya poster seperti Adam kecuali orang sombong. Lalu manusia menginjak-injak mereka tanpa mengetahui kalau di situ manusia, sehingga mereka hancur, ya. Mereka gepeng kemudian diutuhkan lagi. Begitu terus dalam kehinaan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan digiring, walaupun mereka sedikit kecil begitu, akan digiring kemudian dimasukkan ke neraka jahanam. Di neraka jahanam tubuh-tubuh mereka akan dibesarkan, sebagaimana hadis-hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya tubuh-tubuh ahli neraka akan dibesarkan sampai punggung mereka sebesar gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Selanjutnya hadis Nabi SAW, hadis Bukhari juga, Abu Hurairah anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 cara. Ragibina wa rahibin, dalam keadaan senang dan juga ketakutan.
2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta. Sisa mereka dikumpulkan oleh api yang tidur bersama mereka di mana mereka tidur, bermalam bersama mereka di mana mereka bermalam, pagi bersama mereka di mana mereka berada, dan berjalan bersama mereka di mana mereka berjalan. Hadis ini kata ulama hadis menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan juga hewan-hewan pada hari kiamat di mahsyar. Dan termasuk yang akan dibangkitkan adalah unta-unta yang akan ditunggangi oleh orang-orang di mahsyar nanti. Orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan juga goncangan di mahsyar, Allah SWT akan memberikan kepada mereka hewan-hewan unta yang mereka bisa menunggangi unta tersebut. Ada 1 orang dengan 1 unta, atau 2 orang di 1 unta, atau 3 orang atau 4 orang di atas unta, bahkan ada 10 orang di atas unta karena ingin menyelamatkan dirinya. Dan ada orang yang tidak bisa selamat karena mereka akan diikuti oleh api sebelum masuk ke dalam neraka jahanam. Api itu akan bersama mereka di tubuhnya terus membakarnya. Dimanapun dia pergi, wajahnya dan tubuhnya semua terbakar. Dia kalau malam hari maka tetap terbakar, pagi hari tetap terbakar. Dimanapun mereka berada, jalan dimanapun, api itu selalu bersama dengan mereka. Saksi bahasan kita adalah tentang masalah adanya proses perhimpunan yang luar biasa. Maaf teman-teman, saya harus selesaikan pasal ini dulu baru kita azan sekalian iqamah. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, manusia berpeluh keluar keringatnya pada hari kiamat sehingga peluh mereka masuk di bumi sedalam 70 hasta. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Dalam riwayat lain Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW, hadis Bukhari dan juga hadis Muslim, tentang firman Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu orang-orang akan dibangkitkan kepada Rabb semesta alam, Allah. Qala yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunai. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka berdiri di tengah peluhnya hingga mencapai separuh telingahnya. Jadi orang akan tenggelam dengan telingahnya sendiri atau keringatnya sendiri. Hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat dengan makhluk, ya, jarak antara matahari dengan makhluk pada hari kiamat adalah 1 mil. Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut, jarak bumi atau mil yang dipakai untuk mencelak mata. Jadi ternyata orang-orang Arab dulu biasa membahasakan mil ini juga termasuk jarak antara celaknya dengan matanya dia, itu biasa dikatakan mil dalam bahasa Arab. Kata sahabat mulia ini, saya tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi SAW 1 mil jarak hitungan perjalanan di bumi, atau memang 1 mil jarak antara celak dengan mata manusia. Beliau melanjutkan, manusia itu sesuai kadar amal mereka dalam berpeluh. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, ada yang sampai pada pinggangnya, dan ada pula di antara mereka yang ditenggelamkan oleh peluh. Sembari Rasulullah SAW memberikan isyarat tangannya sampai ke mulutnya. Riwayat yang terakhir teman-teman sekalian, maaf ini ada 2 riwayatnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bumi seluruhnya, hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani secara mauquf dengan sanad yang bagus. Bumi seluruhnya akan menjadi neraka pada hari kiamat, artinya siksaan yang luar biasa, dan surga di hadapannya ya, dengan penghuni-penghuninya dan juga perhiasan-perhiasannya. Demi zat yang jiwa hamba Allah berada di tangannya, maksudnya demi Allah, kalau aku ini kata Nabi SAW, demi Allah aku bersumpah, sesungguhnya seseorang mengeluarkan peluh sehingga mengalir di tanah, kemudian naik sehingga mencapai hidungnya dan ia tidak disentuh oleh hisab ya, atau sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, "Mengapa demikian wahai Abi Abdurrahman?" Dia mengatakan, karena ia melihat manusia dan mereka dilemparkan. Maka yang dimaksud ini adalah orang-orang akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah sabda Nabi SAW riwayat Tabarani dan juga Abu Ya'la menyebutkan dengan sanad yang sahih. Abu Hurairah anhu meriwayatkan, kata Nabi SAW, inna rajula layaljamu al-araku yawmal qiyamah fayaqul ya Rabbi irhamni walau ilan nar. Sesungguhnya seseorang ditenggelamkan oleh peluh pada hari kiamat, keringatnya sendiri, maka ia akan mengatakan, ya Rabbku kasihanilah kami walaupun kami harus ke dalam api neraka. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat lain, tambahannya pada hari ketika manusia bangkit menuju Rabb semesta alam selama setengah hari dari 50.000 tahun, maka hal itu mudah
bagi orang beriman seperti matahari yang hampir terbenam hingga terbenamnya matahari itu sendiri. Allahu a'lam. Jadi pasal ke-28 ini 27 ini menjelaskan kepada kita adanya pembangkitan dan penghimpunan pada hari kiamat. Allahu a'lam. Sampai sini insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah salat ba'diyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masih melanjutkan bahasan kita masalah neraka dan kita sekarang masuk ke pasal ke-28. Kalau tadi masalah perhimpunan, sekarang kita bahas masalah gambaran tentang perhitungan amal. Dimulai oleh penulis dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari kiamat nanti adalah kepunyaan Allah saja. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Teman-teman sekalian, kata ulama tafsir dalam masalah makna ayat ini, pembuat perhitungan yang cepat adalah salah satu ciri khas daripada Allah Azza wa Jal yang nanti hisabnya sangat cepat. Walaupun manusia dan makhluk sangat banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan dengan sangat cepat. Terbukti bahwasanya seseorang akan ditimbang amalnya ya dalam yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun dalam hitungan beberapa saat saja. Tiba-tiba amalnya sudah ditimbang, tiba-tiba juga sudah ada keputusan pada saat itu dan dia tahu ini penuh dengan keadilan. Firman Allah yang lain surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 12. Ayat 7-nya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dimulai dari ayat 6, Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Hai manusia, sadarlah kalian bahwasanya kalian kalaupun berbuat apa saja maka pasti kalian akan menuju ke Tuhan kalian dan kalian pasti akan menemuinya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, ayat 7-nya. Adapun orang yang akan diberikan kitab perhitungannya dengan di tangan kanannya. Ayat 8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kata sebagian ulama yang maksud dengan mudah adalah semua amal-amal buruknya sudah tidak dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal baiknya sudah lebih banyak. Ayat 9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya atau keluarganya yang sama-sama beriman dengan kegembiraan. Maknanya adalah teman-temannya, kerabatnya yang sudah lolos dari hisab dan sudah pasti masuk surga, maka dia pun berkumpul bersama mereka. Ayat 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, ya, punggungnya, fasawfa yad'u thubura, ayat 11-nya, maka dia akan teriak-teriak sambil berkata, thubura itu celakalah aku, ya, binasalah aku. Ayat 12-nya, wa yasla sa'ira, dan pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Ya. Di sini ayat ke-13 kalau kita tambahkan dengan 14-nya, ya, bunyinya menguatkan apa yang dibahas di ayat 12, innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia di dunia selalu saja berfoya-foya di kaumnya atau keluarganya. Innahu dhanna an lan yahur, ayat 14, sungguh dia menyangka bahwasanya tidak akan dibangkitkan dan tidak akan menghadap kepada Tuhannya. Di sini saksi bahasan kita teman-teman sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memastikan ada hisab, dan proses hisab itu perhitungan amal adalah dengan pertama dimulai menerima buku di tangan kanan atau di punggung atau di tangan kiri. Sebagian ulama mengatakan kalau tangan kanan pasti lolos. Kalau di belakang punggung masih ada kemungkinan lolos atau tidak, karena masih ditimbang amal. Kalau menerima dengan tangan kirinya sudah pasti masuk neraka. Dan yang menerima dengan tangan kiri ini dipastikan adalah orang-orang kafir, munafik dan musyrik. Tiga ini pasti menerima dengan tangan kirinya. Kemudian yang menerima di belakang punggung adalah orang-orang yang beriman tapi masih ada dosanya. Kemungkinan masih ditimbang amalnya dan mungkin ya masih akan ada siksaan. Kalau memang dosanya lebih berat. Kemudian nanti akan ada orang yang menerima dengan tangan kanannya, yaitu orang-orang yang pasti lolos. Selanjutnya surah Al-Haqqah
Itu surah nomor 69 ya, masalah hari kiamat. Ayat 18 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lebih baik saya baca dari sebelumnya ya. Saya akan baca dari ayat ke-13. Ayat 13 dari surah Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah. Dan apabila sangkakala ditiupkan sekali tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan pada saat itu diangkatlah bumi dan gunung-gunung yang ada melekat di bumi tersebut dicabut, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Ayat 15-nya, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada saat itu terjadilah kiamat. Ayat 16, wa insyaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiyah. Dan pada saat itu langit akan terbelah. Kata para ulama hadis, ulama tafsir, yang dimaksud terbelah adalah terbelah di bagian tengah-tengahnya, sehingga memang kelihatan langit terbagi dua. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ayat 17, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di seluruh penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu kalian akan melihat 8 malaikat menjunjung arsy Tuhan mereka di atas kepala mereka. Ayat 18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu pasti kalian akan dihadapkan kepada Tuhan kalian, dan tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian yang akan tersembunyi bagi Allah. Ayat 19, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka spontan dia berkata, nih lihat buku saya, bacalah. Karena di sini kata ulama tafsir, dia sudah tahu, begitu di tangan kanannya dia sudah tahu dia lolos, udah nggak ada lagi timbangan amalnya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ayat 20-nya, sesungguhnya aku sangat yakin, kata orang yang pegang dengan tangan kanan bukunya, dan mudah-mudahan insya Allah kita termasuk ini, bahwa sesungguhnya aku telah menemukan hisabku, sudah aku pasti lolos sudah. Dan Allah memastikan memang benar di ayat 21, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka orang itu dalam kehidupan yang diridhoi. Ridho artinya dia sangat puas, dia sangat senang. Di mana tempatnya? Ayat 22, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Ayat 23, qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Nanti akan kita bahas bahasan tentang surga. Kalau seorang mukmin di surga nanti pengen buah tertentu, maka buahnya mendekat dengan dia sampai dia petik sendiri dengan sangat mudah, lalu keluar buah lagi. Begitu sudah dipetik, keluar buah lagi. Begitu seterusnya. Lalu selalu pada saat mereka mau makan, mereka mau minum, maka selalu ada sambutan-sambutan dari para malaikat yang berkata di ayat 24, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian dan minumlah dengan sedap, sepuas-puasnya, karena kalian dulu telah berbuat amal-amal yang baik di hari-hari dunia. Ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di tangan kirinya, ini sudah pasti masuk neraka, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kalau dulu aku tidak menerima kitabku ini. Ayat 26, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak pernah tahu apa hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ayat 27, mereka mengatakan, coba seandainya kematian itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Artinya waktu saya mati sudah nggak ada lagi pembangkitan. 28, ma agna anni maliyah. Ini peringatan bagi orang yang sibuk mengejar dunia. Orang-orang ini akan berkata, hartaku, jabatanku sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Ayat 29, halaka anni sultaniyah. Telah hilang semua kekuasaanku, pegawainya, stafnya, ya, orang-orang yang dia suruh, semua tidak ada. Lalu ayat 30 Allah berfirman kepada para malaikat, khuduhu fagullu. Tangkap orang ini, pegang dia, dan belenggulah tangannya ke lehernya. Ayat 31, thummal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Ayat 32, thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Perlu kita garis bawahi, ulama
tafsir mengatakan ayat ini secara khusus 70 hasta ini sangat berhubungan dengan sabda Nabi SAW yang lain riwayat Bukhari. Kalau manusia akan dibangkitkan hari kiamat setinggi Adam 60 siku ke langit, gitu kan, laki-lakinya. Maka tinggi 60 hasta artinya beda 10 hasta dengan tinggi manusia pada saat itu. Dan di sini dimaksudkan kata para ulama saya adalah dia dililit dari bagian atas kepalanya dengan rantai sampai seluruh tubuhnya tidak kelihatan lagi. Kena penuh dengan rantai sehingga membuat dia tidak bisa bergerak. Ayat 33, innahu kana la yu'minu billahil azim. Semua itu disebabkan karena dulu mereka tidak mau beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha besar. Hanya disuruh beriman, lakukan apa yang diperintahkan, nikmatin apa yang dihalalkan, tinggalkan yang dilarang, cuman itu. Tidak lebih daripada itu. Allah Azza wa Jalla tidak pernah minta lebih daripada itu. Kemudian dikatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak pernah mau memberikan makan orang lain. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, maka pada hari ini tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia. Wala ta'amun illa min gislin, tidak ada makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak akan memakannya kecuali orang-orang yang salah. Saksi bahasan kita adalah di sini adanya perhitungan amal dengan menerima buku tangan kanan di belakang punggung dan juga di tangan kiri. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan, dinilai dengan hasan sahih oleh beliau, berbunyi Abu Hurairah anhu meriwayatkan kalau Nabi SAW bersabda la tazulu qadama abdin yaumal kiamat hatta yus'alu an arba'a an umrihi fima afna wa an ilmihi madha amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan mungkin beranjak dua telapak kaki seorang hamba hari kiamat ke surga atau ke neraka melainkan sudah ditanyakan 4 hal. Yang pertama tentang umurnya. Umur di sini maksudnya waktunya, di mana dia habiskan detik-detik hidupnya. Antum dari pagi tadi sampai sekarang apa aja yang dibuat nih? Semua tidak sia-sia. Allah kasih kita bisa bernafas, bisa mengeluarkan suara, bisa menangkap suara, bisa menangkap cahaya dengan mata kita, kemudian bisa beraktivitas dan seterusnya. Ini semua akan dipertanggungjawabkan hari kiamat. Umurnya di mana dia habiskan. Lalu ilmunya apa yang dia lakukan? Teman-teman habis belajar majelis ilmu begini jangan heran kalau antum tiba-tiba nanti bubar merasa bersalah dengan kesalahan yang lalu kemudian mau bertaubat, atau tiba-tiba termotivasi mau mengerjakan perbuatan amal saleh. Itu benar, justru itu ya sebab dan efek daripada ilmu. Memang harus begitu. Kalau itu ada, rangkul baik-baik ya. Itu akan membuat kita akhirnya berubah. Dan ingat, ilmu untuk dipraktikkan. Banyak di antara ikhwan dan akhwat kita sudah hadir pengajian bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi tidak ada perubahan. Ya, tetap saja melakukan banyak kesalahan-kesalahan dengan alasan syaitan kuatlah, ya, apalah, bersembunyi di belakang segala hal ini semua. Justru dianya sendiri berteman sama syaitan, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, hartanya dari mana dia dapat, sumbernya dari mana nih, halal nggak, dan kemana dia keluarkan. Khusus harta ditanya 2 ini. Kemudian tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan. Allah berikan kita power, kekuatan, maka di mana kita gunakan itu kekuatannya. Semua akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Hadis yang lain, riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang dikeluarkan hisabnya, maka ia diazab. Aku bertanya, bukankah Allah berfirman, adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Al-Insyiqaq ayat 7-9. Beliau menjawab, itu adalah al-ard, penyampaian, dan tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat melainkan ia akan binasa. Makna daripada hadis ini adalah orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, yang dimaksud dengan dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, kata Nabi SAW, cuma penyampaian. Tidak ada hisab sebenarnya. Jadi cuma dikatakan kamu sudah berhasil lolos. Ini loh buktinya, amalmu lebih banyak. Udah selesai. Gitu kan. Jadi itu orang yang terima buku dengan tangan kanan. Tetapi orang yang dihisab oleh Allah SWT akan ditimbang amalnya, ini yang kemungkinan besar akan binasa. Ya, karena saya bilang tadi ada 3 golongan. Ada orang menerima dengan tangan kanan pasti lolos. Ada orang yang menerima dengan punggungnya masih ditimbang dan ini ada kemungkinan lolos atau tidak. Dan ada yang tangan kiri yang pasti akan celaka.
Hadis Nabi SAW yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berlaku benarlah, saling dekatlah, dan berikanlah kabar gembira. Karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukanlah amalnya. Mereka bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang berusaha lebih fokus mencari rahmat Allah dalam beramal dan bukan memfokuskan amalnya tanpa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang masukkan ke dalam surga adalah rahmat Allah. Kita sholat teman-teman sekalian, maksudnya adalah kita sholat, kita puasa, kita zakat. Puncak daripada keimanan mengejar target apa yang Allah janjikan di situ. Bolehkah saya sholat dengan niat agar saya mendapatkan derajat tinggi di surga? Jawabannya memang itu justru yang dilakukan. Bolehkah saya bersedekah dengan niat malah Allah SWT meluaskan rezeki saya? Justru itu perintahnya. Puncaknya di situ. Bolehkah saya haji dan umrah agar dibersihkan dosa-dosa saya? Itu justru puncaknya, gitu kan? Jadi seseorang melakukan ibadah itu justru karena mengejar rahmatnya Allah yang dijanjikan. Kalau seseorang beribadah tanpa mengharapkan rahmat Allah, maka akan sia-sia saja. Karena yang membuat dia masuk ke dalam surga justru rahmatnya Allah yang dia kejar itu. Hadis selanjutnya punut nomor 176 di sini ya. Riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, kalian benar-benar akan menunaikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya pada hari kiamat, sehingga dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Artinya nanti pada saat dihisab tuh semua akan mengambil haknya. Makanya saya sering bahasakan kalau ada yang mengeluh sama saya, Ustaz saya ditipu, saya dibegini, saya dibegitu, maka jawabannya ikhtiar, coba maksimal. Tapi kalau tidak usah khawatir. Mahkamah Allah Azza wa Jal tidak ada sogokan, tidak ada aniaya. Semuanya akan mengambil haknya pada hari kiamat nanti. Sampai kata Nabi SAW, kambing yang bertanduk saja, yang menanduk yang tidak bertanduk itu akan dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis selanjutnya yang menunjukkan juga tentang masalah hisab ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Al-Mundri juga menyebutkan dalam kitab At-Targhib. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, la yakhtasimanna kullu syai'in yawmal qiyamah hatta syatani fi man tahata. Segala sesuatu benar-benar akan berbantah-bantahan pada hari kiamat hingga 2 ekor kambing tentang perkara tanduk menanduki. Ummu Salamah juga meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan dengan sejumlah sanad, dan salah satunya diterima oleh para ulama hadis sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mundri dengan sanad yang jayyid. Ummu Salamah radhiyallahu menuturkan Rasulullah SAW berada di rumahku suatu hari dan tangannya memegang siwak. Lalu beliau memanggil dayangnya atau pelayan Ummu Salamah hingga tampak kemarahan di wajahnya. Kemudian Ummu Salamah pergi ke kamar, ternyata menjumpai pelayan tersebut sedang bermain batu. Maka maksudnya Nabi SAW panggil, pelayan itu tidak datang, maka kelihatan tampak dari wajah Nabi sedang marah, kok kenapa nggak datang gitu. Kemudian Ummu Salamah pergi ke kamar pelayan tersebut, ternyata ia sedang bermain batu. Maka Ummu Salamah mengatakan, mengapa aku melihatmu bermain-main dengan batu ini padahal Rasulullah SAW memanggilmu? Ia menjawab kepada Rasulullah SAW, tidak, demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak mendengarmu. Rasulullah SAW bersabda, seandainya bukan karena kisas, niscaya aku telah memukulmu dengan kayu siwak ini. Ya. Jadi di sini sabda Nabi SAW membuktikan bahwasanya pasti akan ada ya hisab hari kiamat, akan ada hisab. Dan makna diambil daripada sabda Nabi SAW, kalau bukan karena kisos, niscaya aku telah memukulmu dengan kayu siwak ini, maksudnya adalah kalau bukan karena Allah sudah tentukan masing-masing akan ada hukumannya, ya karena kau ngaku kau tidak dengar, maka berarti kau lepas dari situ. Tapi kalau kau dengar tapi sengaja tidak datang, pasti kau akan dikisos. Di dunia ini kau akan dapatkan bagianmu, dan di akhirat kau akan dihukum kalau seandainya kau tidak dihukum di dunia. Hadis yang lain riwayat Bazzar dan juga Tabarani dengan sanad yang hasan, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencambuk hamba sahayanya dengan zalim, maka ia akan dikisos karenanya pada hari kiamat. Juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan. Semua hadis ini menjelaskan tentang adanya perhitungan amal. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu menuturkan ia pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, Allah mengumpulkan para hambanya pada hari kiamat.
atau mengatakan manusia, mengumpulkan manusia dalam keadaan telanjang, tak berkhitan dan tak berbusana. Kami bertanya, apakah maksudnya dengan tidak berbusana ya Rasulullah? Beliau menjawab, ia tidak memakai sesuatu apapun. Kemudian Allah menyuruh mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar dengan orang yang dekat. Akulah zat yang memberi balasan, akulah raja. Tidak patut seorang pun dari ahli neraka masuk neraka, sedangkan ia punya hak pada seorang dari ahli surga, hingga aku mengkisasnya darinya. Dan tidak patut seorang pun dari ahli surga masuk ke dalam surga, sedangkan seorang dari ahli neraka punya hak terhadapnya, sehingga aku mengkisasnya darinya, hingga tamparan. Ia mengatakan, ya perawi hadisnya, kami bertanya, bagaimana caranya? Padahal kita datang dalam keadaan telanjang, tak berkhitan dan tak berbusana. Kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, hadis yang mulia, renungi baik-baik, hati-hati dengan niat yang buruk. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, riwayat ahli sunan, kalau ada seorang laki-laki, ini saya baca terjemahannya, kalau ada seorang laki-laki yang sengaja mengiming-imingkan seorang wanita dengan janji-janji, sampai dia bersumpah atas nama Allah sehingga wanita tersebut mau menghalalkan kemaluannya, mau menikah dengannya. Misal, kalau saya nikah sama kamu saya akan berikan mobil, berikan rumah dan seterusnya, janji macam-macam. Ternyata dia dusta dan Allah tahu dia dusta. Dia tahu dirinya dusta, Allah tahu dia dusta. Maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pezina. Artinya walaupun dia berhasil menikahi wanita tersebut, orang tahunya ini istrinya, Allah tetap akan hukum dia hari kiamat seperti hukuman pezina. Kalau seorang laki-laki, disebutkan yang lainnya, tentu ini terjadi pada perempuan juga sama. Kalau perempuan mengatakan, nikahlah dengan saya, nanti saya akan pakai jilbab, nanti saya akan taubat, nanti saya akan begini, kemudian dia tidak lakukan, maka ini berarti ingkar janji. Maka mereka bertemu dengan Allah untuk menghalalkan kemaluan pasangannya saja, maka berarti secara otomatis bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina, akan dihukum. Kemudian kata Nabi SAW, juga akan ada seseorang, bila seseorang mengiming-imingkan orang lain untuk meminjam uang darinya, sampai dia menggunakan nama Allah, misal demi Allah saya akan bayar sebulan, dan seterusnya. Dia tahu dirinya dusta, dan Allah tahu dia dusta, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Tetap dihukum sebagai pencuri. Jadi teman-teman sekalian jangan konyol menganggap diri kita ini hebat, bisa menipu orang tidak ada yang tahu. Ini semua kebodohan. Tetap akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, maaf ini hadis muflis, saya yakin sudah sering didengarkan. Saya akan sebutkan hadis yang lain untuk menghemat waktunya. Ini hadis riwayat Imam Muslim juga. Abu Hurairah meriwayatkan, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat matahari di tengah hari yang tidak berawan? Maka para sahabat bertanya, tidak kesulitan ya Rasulullah. Beliau berkata lagi, apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam purnama yang tidak berawan? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak kesulitan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat salah satu dari keduanya. Lalu hamba berjumpa dengan Rabbnya, maka dia Allah bertanya, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari harta rampasan perang? Ia menjawab, iya wahai Rabbku. Dia bertanya lagi, apakah kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa denganku? Maka hamba itu mengatakan, tidak. Dia berfirman, sesungguhnya aku melupakanmu pada hari sebagaimana kau melalaikanku. Kemudian dia berjumpa dengan yang kedua, Allah berjumpa dengan hamba yang lain yang kedua. Maka Allah bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang? Ia menjawab, iya wahai Rabbku. Dia bertanya kepadanya, apakah kamu yakin bahwasanya kamu akan bertemu denganku? Maka ia menjawab, tidak. Dia berfirman, Allah, sesungguhnya aku melupakanmu pada hari ini sebagaimana kau melalaikanku.
Kemudian dia berjumpa dengan orang yang ketiga dan lalu dia bertanya, Allah bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari harta rampasan perang? Ia menjawab, iya wahai Rabbku. Lalu dia bertanya lagi, apakah kau yakin bahwasanya kau akan berjumpa denganku? Ia menjawab, wahai Rabbku, aku beriman kepadamu, kitabmu dan rasul-rasulmu, aku sholat, berpuasa, bersedekah dan memuji kebaikan menurut kemampuanku. Aku melakukan kebaikan menurut kemampuanku. Maka Allah berfirman, di sini kalau begitu, kesinilah kalau begitu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, sekarang kami akan mengutus saksi atasmu. Ia berfikir dalam hatinya, siapa yang akan menjadi saksi atasnya? Lalu mulutnya dikunci dan ditanyakan kepada pahanya, berbicaralah. Maka pahanya, dagingnya dan tulangnya berbicara tentang amalnya. Hal ini agar ia tidak bisa membuat alasan terhadap dirinya. Itulah munafik dan itulah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadis ini adalah orang-orang yang ditemui oleh Allah nanti 3 orang ini adalah 2 orang yang kafir yang sudah jelas diberikan oleh Allah SWT kelebihan, kemudian tidak mau beriman. Yang satu lagi yang pura-pura setelah dia lihat temannya tadi yang berdua ini ternyata dibenci oleh Allah SWT, dibengkalaikan, dia pura-pura, dia mengatakan, iya Rabb, aku beriman padamu, aku begini, aku begitu dan seterusnya. Ternyata dia dusta. Maka Allah SWT menjadikan tubuhnya sebagai amal hisab berbicara tentang kedustaan itu. Hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Ummul Mubashir Al-Ansariyah radhiyallahu anha pernah mendengarkan Rasulullah SAW di sisi Hafsah lagi bersabda, la yadkhulun nara insya'allahu min ahli syajarati ahad alladhina baya'u tahtaha. Qalat bala ya Rasulullah, fantaharaha faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Tidak akan masuk neraka, kata Nabi SAW, jika Allah menghendaki seorang pun dari ahli syajarah. Jadi waktu Nabi SAW mengambil bayat, namanya bayat Ridwan, di bawah sebuah pohon, seluruh sahabat disuruh kumpul. Pada saat itu kalau tidak salah perang Hunain, ya. Sehingga sahabat-sahabat kumpul, kata Nabi SAW, semua yang membayat di bawah pohon tidak akan masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka itu? Kata Nabi SAW, benar. Tetapi bukankah Allah juga berfirman, tadi itu surah Maryam ayat 71, ayat 72-nya Allah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Artinya memang akan melewati neraka tetapi tetap akan lolos masuk ke dalam surga. Ini juga bentuk hisab yang lain teman-teman sekalian, bahwasanya mereka akan lolos pada hari kiamat. Ada yang akan lolos dan anda akan ditimbang amalnya. Hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, saya langsung baca terjemahannya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nuh dihadapkan pada hari kiamat lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu telah menyampaikan dakwah? Ia menjawab, iya wahai Rabbku. Kemudian umatnya ditanya, apakah betul Nuh telah menyampaikan pada kalian? Mereka serentak mengatakan, belum ada seorang pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Artinya Nuh dusta, gitu kan? Maka Allah bertanya, siapakah yang akan menjadi saksimu wahai Nuh? Nuh berkata, Muhammad dan umatnya. Lalu kalian pun akan didatangkan dan menjadi saksi. Kemudian beliau membaca firman Allah, dan demikian pula kami akan menjadikan kamu, hai umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Kata beliau, wasatan artinya adalah adil. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, maka aku dan kalian akan menjadi saksi terhadap Nuh sehingga membenarkan kalau dia sudah berdakwah. Dan setelah itu kaumnya tidak bisa lagi membantah. Artinya hari kiamat siapapun yang dusta akan didatangkan oleh Allah saksi, ya, minimal akan datang dari tubuhnya sendiri. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Bukhari juga. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Robnya akan berbicara dengannya tanpa perantara di antara keduanya dengan bahasa yang dimengerti. Ketika ia melihat sebelah kanannya, ia tidak melihat kecuali yang telah diberikan dari amalnya. Ia melihat sebelah kirinya, ia tidak melihat kecuali yang telah diberikan dari amal-amal buruknya. Lalu ia lihat di hadapannya, ia tidak lihat kecuali neraka. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun hanya menyedekahkan secuil kurma. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perhitungan amalnya dia akan berhadap kepada Allah pada saat itu, dan pada saat lagi dihisab akan berada dia dengan Tuhannya saja, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis ini dikatakan kalau dia balik ke kanan dia cuma lihat amal baiknya, dia balik ke kiri dia cuma lihat amal buruknya, dan di hadapannya Allah perlihatkan neraka jahanam untuknya.
Kemudian pasal 29 teman-teman, maaf saya mengejar untuk menyelesaikan ini dan supaya tidak terputus informasi, karena ini kalau disisihkan sendiri materi nanti pekan depan atau pertemuan akan datang tidak akan nyambung kalau cuma ini saja. Maka saya selesaikan hanya dengan beberapa pasal, di antaranya pasal 29 macam-macam azab yang akan ditimpahkan pada hari kiamat. Dan di sini penulis hanya mengangkat sebuah hadis saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya akan bacakan, ada dua buah hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari yang pertama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya langsung baca terjemahannya. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta, tapi tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut pada hari kiamat akan diserupakan dalam wujud ular bertanduk, berbisa dua dan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Jadi ini macam-macam azab pada hari kiamat ya. Ini sebelum masuk ke neraka, masih di mahsyar. Dan siapapun dikasih harta tapi tidak zakat, maka akan dibuat zakat tersebut berubah, harta tersebut berubah menjadi ular yang bertanduk dan berbisa, lalu dikalungkan di lehernya. Kemudian ular tersebut membuka mulutnya, kemudian mengatakan aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian beliau membaca firman Allah, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam riwayat Bukhari yang lain dijelaskan bahwasanya ular tersebut memiliki bisa yang mematikan, melilit seluruh tubuhnya dan tertinggal kepalanya. Kemudian saking kerasnya bisanya sampai-sampai sisik ke bagian kepalanya, itu kulit kepalanya ya, sisiknya terkelupas dan akan mematok-matok kepala orang tersebut sambil mengatakan saya hartamu, saya simpananmu. Ya, ini ancaman bagi orang yang memang betul-betul tidak mau mengerjakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Yang tanya adalah bersedekah dan zakat. Hadis terakhir dalam pasal 29 ini adalah Abu Hurairah anhu meriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menunaikan hak hartanya tersebut, pasti tak kalah pada hari kiamat kelak akan dibentangkan untuknya lempengan-lempengan terbuat dari api. Lalu dia dipanggang di atas dalam neraka jahanam, kemudian lambungnya, kedua keningnya dan punggungnya disetrika dengannya. Jadi harta-harta emas itu didatangkan dalam bentuk lempengan-lempengan yang besar, lalu dicairkan, lalu ditempelkan ke dahinya, ke punggungnya dan juga ke bagian lambungnya. Kemudian ya, pada saat itu setiap kali terasa dingin kembali karena sudah meleleh kulit dan dagingnya, maka diulang lagi untuknya pada hari panjangnya 50.000 tahun hingga urusan diantara hamba-hamba diputuskan. Jadi ini di mahsyar ya, ini bukan di neraka, sebelum neraka, naudzubillah. Lalu ia akan melihat jalannya, apakah dia ke surga atau ke neraka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, juga pemilik unta? Beliau menjawab, juga pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, diantaranya hak juga ialah diperah susunya pada waktu memberinya minum, melainkan ketika pada hari kiamat kelak unta tersebut dibesarkan di tempat yang luas, yang lebih besar dari sebelumnya, ia tidak kehilangan seekor anak unta pun. Unta tersebut menginjak-injaknya dengan kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama pergi darinya, maka yang lainnya datang kepadanya. Pada suatu hari yang panjangnya 50.000 tahun, hingga Allah selesai mengadili para hambanya. Lalu ia mengetahui jalannya ke surga atau ke neraka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pemilik sapi dan kambing? Beliau menjawab, juga sama pemilik sapi dan kambing. Maka kalau dia tidak memberikan haknya, tidak keluarkan zakatnya, kecuali hari kiamat kelak sapi dan kambing tersebut dibesarkan di tempat yang luas, ia tidak kehilangan satupun darinya. Jadi semua kambing-kambing yang pernah diternak sama dia dan sapinya, tidak ada yang bertanduk bengkok, tidak ada pula tanduk yang retak, dan semuanya tajam dan runcing. Sapi dan kambing tersebut menanduki dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang pertama sudah pergi, maka yang lainnya datang kembali kepadanya pada hari yang panjangnya 50.000 tahun hingga Allah mengadili para hambanya. Lalu setiap hamba akan melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Pasal ke-30 teman-teman, macam-macam masih bersambung azab. Ini tinggal 2 lembar. Di sini diangkat oleh beliau adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Abu Hurairah menyebutkan, kata Nabi SAW, siapapun yang menjatuhkan diri dari gunung untuk membunuh dirinya,
maka di neraka jahanam, maka ia di neraka jahanam menjatuhkan dirinya di dalamnya dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa meneguk racun untuk membunuh dirinya, maka racunnya akan ada di tangannya untuk diteguknya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka sepotong besi itu berada di tangannya dan dia akan terus menusuk perutnya sendiri di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi selama-lamanya. Hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, setiap perupa berada di neraka jahanam, pada tiap-tiap gambar yang digambarnya diberi nyawa untuk menyiksa di neraka jahanam. Kata ulama tafsir ulama hadis yang dimaksud dengan perupa adalah pelukis makhluk yang berjiwa atau membentuk patung. Itu akan didatangkan hari kiamat dan akan dimasukkan dia bersama dengan patung-patung yang pernah dia buat, lalu diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyiksanya. Jadi orang-orang yang membuat patung dinosaurus, patung singa yang besar, ini siap-siap untuk disiksa, ya. Kemudian hadis yang lain di penutup dalam bab ini adalah hadis Bukhari Muslim. Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku duduk bersama sekelompok orang-orang dari Quraisy. Lalu seseorang yang rambut, pakaian dan penampilannya kusut datang hingga berdiri di hadapan mereka lalu mengucapkan salam. Kemudian ia mengatakan, berikan ancaman kepada para penimbun harta dengan batu yang dipanaskan oleh neraka jahanam. Kemudian diletakkan di atas puting buah dada salah seorang di antara mereka. Jadi nanti kalau orang menimbun hartanya, dijadikan seperti batu yang panas sampai memerah, lalu ditaruh di puting dadahnya. Ya. Ini di hari kiamat nanti di neraka. Kata orang tadi, orang yang kelihatannya lusuh itu. Kemudian diletakkan di atas puting dadahnya, dada salah seorang dari kalian hingga keluar dari tulang lunak pada ujung punduknya. Dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya. Ia gemetar kemudian berpaling lalu duduk bersandar pada tiang, aku pun mengikutinya. Kata Hanas, mengikuti orang ini dan duduk di dekatnya. Sementara aku tidak tahu siapa orang ini. Lalu aku mengatakan kepadanya, aku tidak melihat mereka kecuali mereka tidak suka dengan apa yang Anda sampaikan. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya mereka tidak memahami sesuatu pun. Kekasihku mengatakan, aku bertanya, siapa kekasihmu? Ia mengatakan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, ternyata dia adalah Abu Dhar. Wahai Abu Dhar, apakah kau melihat seseorang? Aku pun melihat ke langit, ternyata waktu siang sudah tidak tersisa lagi dan aku melihat Rasulullah SAW akan mengutusku untuk keperluannya. Lalu aku mengatakan iya. Beliau bersabda, aku tidak suka bila aku melihat emas sebesar Uhud yang aku infakkan seluruhnya kecuali 3 dinar. Sesungguhnya mereka itu tidak memahami, mereka hanya mengumpulkan dunia. Tidak, demi Allah, aku tidak meminta dunia karena mereka dan tidak pula meminta fatwa kepada mereka tentang agama hingga aku berjumpa dengan Allah. Makna hadis ini adalah Abi Dzar menyampaikan kalau Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk segera mengeluarkan hartanya bersedekah sebelum habis waktu, karena kalau tidak harta secara khusus harta akan berbentuk makhluk yang akan menyiksa pemiliknya pada hari kiamat. Pasal ke-31 teman-teman, perhitungan amal kaum mukminin. Disebutkan dalam hadis, dan ini cuma satu buah hadis saja, hadis riwayat Bukhari. Perhitungan amal kaum mukminin ini, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan tangannya padanya dan menutupinya seraya berkata, apakah kamu tahu dosa demikian? Apakah kamu tahu dosa demikian? Ia menjawab, iya wahai Rabbku, hingga membuatnya mengakui dosa-dosanya dan merasa bahwa dirinya telah celaka. Kata Allah, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan aku menghapuskannya pada hari ini. Lalu ia diberi buku catatan kebaikan-kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka mereka dipanggil di hadapan makhluk sebagai saksi, sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 18. Haula'il ladina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Orang-orang inilah yang telah berdosa terhadap Rabb mereka, ingatlah kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang zalim. Satu hadis ini dalam pasal sebelum yang terakhir, karena ini pasal 32 yang terakhir. Pasal 31 ini adalah perhitungan amal bagi kaum mukminin. Makna daripada hadis tadi yang saya bacakan, hadis Bukhari, kata ulama hadis adalah orang-orang mukmin yang tidak membantah, Allah SWT mengatakan ini loh kau buat ini loh kau buat ini, semua dia katakan iya ya Rabbku saya akui, iya ya Rabbku saya akui. Kurang amalnya, ini kau tidak khusyuk, iya benar saya akui, semuanya diakuin sama dia.
Orang yang seperti ini akan kena hadis tadi yang Nabi SAW katakan. Allah Azza wa Jal akan berkata padanya, aku sudah memaafkan, aku telah menutupi dosamu di dunia dan sekarang aku maafkan semua kesalahanmu. Dan karena kau mengakuin itu, maka aku pun memberikan bukumu dengan tangan kanan dan dia lolos untuk masuk ke dalam surga. Dan terakhir teman-teman, pasal 32 masalah neraka adalah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hati-hati dengan dua anggota tubuh ini. Abu Hurairah menuturkan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasun nar qala al-famm wal farj. Nabi SAW ditanyakan tentang apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan takwa kepada Allah, patuh pada Allah dan akhlak yang baik. Selalu Allah perintahkan dilakukan, yang dilarang tinggalkan, apapun konsekuensinya. Dan selalu santun dengan orang-orang. Beliau juga ditanyakan tentang perkara yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka. Maka kata beliau, mulut dan kemaluan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain penutup teman-teman sekalian, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man damina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai damintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, dia menjaga yang berada di antara dua pipinya, lisannya, dan ada yang apa yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Ternyata dua benda ini yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Wa na'udzubillah. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dengan bahasan surga, karena ini memang butuh beberapa kali pertemuan. Yang punya pertanyaan silakan ditulis di kertas, tapi saya tidak janji baca semua ya, yang saya sempat baca. Seberapa besar tanggung jawab seorang imam di dalam sholat? Adakah sahabat Nabi SAW yang terakhir masuk ke dalam surga? Kalau imam, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat bersama imam, kalau imamnya benar maka dia akan dapat pahala dan pahala kalian. Dan kalau imamnya salah, sementara kalian benar, imamnya akan menanggung dosa dan sholat kalian diterima. Gitu kan? Jadi emang imam itu konsekuensinya berat. Kalau dia salah, dia akan menanggung dosanya. Tapi kalau dia benar, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Itu yang saya tahu. Apakah taufik, hidayah dan inayah bagian dari apa ini? Iyyaka nasta'in. Ya. Masuk di dalamnya. Nasta'in sebenarnya masuk dari kata-kata meminta tolong. Meminta tolong, gitu kan? Kalau kita mau membahasakan secara global, taufik, ya. Taufik itu Allah memudahkan dia untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Hidayah itu sinyalnya, ya, seperti sebuah petunjuk. Sementara inayah adalah pertolongan Allah. Ini semua masuk kalau dalam global makna ista'in, ya, pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita globalkan, kalau kita khususkan, kita rincikan, maka tidak masuk, ya, karena masing-masing punya makna, masing-masing Allahu alam punya makna. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Apakah ada sahabat Nabi nanti yang terakhir masuk ke dalam surga? Allahu alam, saya tidak tahu riwayatnya masalah itu, karena yang ada dalam hadis nanti kita bahas di surga itu nanti akan keluar orang terakhir dari neraka yang merupakan ahli surga, tapi tidak disebutkan apakah itu sahabat atau tidak. Tapi kalau dari pembahasan para ulama dipastikan kalau sahabat-sahabat Nabi memang itu tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Allahu alam, ya, tidak ada yang masuk neraka kecuali memang yang murtad, ya. Karena para sahabat kalau kita lihat kehidupan mereka, sampai yang terakhir pun diantara mereka seperti Anas bin Malik yang sampai berumur mendekati 100 tahun, itu semuanya menjadi guru-guru besar para tabi'in. Ya, ini yang Allahu alam yang kita tahu. Apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim hidup di zaman yang sama? Jawabannya iya, di zaman yang sama. Ya, dan dua-duanya dari negeri Persia. Ya. Imam Muslim dari Nisabur dan Imam Bukhari dari Bukhara, dan ini bersebelahan, Nisabur dan Bukhara bersebelahan. Apakah surah Al-Maidah ayat 3 adalah surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi SAW karena surah tersebut berbunyi tentang sempurnanya agama Islam? Jawabannya iya, ini termasuk ayat yang turun di Haji Wada, ya. Dan ini memang termasuk ayat-ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran. Boleh nggak saya belajar kitab apa ini? Depan Kiai NU, tetapi banyak ritual bid'ahnya seperti membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Teman-teman, saya harap antum kalau bertanya jangan sebutkan nama lembaga, jangan sebutkan nama orang, ya.
Ini saya sarankan tolong dalam majelis saya jangan sebutkan ini NU, ini Muhammadiyah, ini Al-Irsyad, ini tidak usah sebutkan nama lembaga. Boleh begini pertanyaannya nih. Sama siapa orang yang paling layak saya baca kitab padanya? Misal, saya mau talaki ilmu, maka itu saya akan jawab. Tapi di sini seakan-akan antum nanti akan memojokkan kiai-kiai NU. Teman-teman sekalian, NU Muhammadiyah semua lembaga, ya kendaraan untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan agama. Itu kendaraan. Kalau ada satu individu yang keliru dari lembaga-lembaga ini, individu yang kita sorotin. Jangan semuanya, gitu kan? Jangan dipukul rata. Ada banyak orang-orang teman-teman saudara kita dari NU yang luar biasa ilmunya, gitu kan? Luar biasa ilmunya. Saya tahu beberapa orang yang luar biasa ilmunya. Memang mereka mendalami benar mazhab Syafi'iyah dan memang tahu itu, gitu kan? Ini dihormatin tentunya. Kalau ada individu yang salah maka itu yang kita luruskan. Jadi kalau antum mau belajar, Allahu alam, kalau baru belajar maka saran saya mencari sumber-sumber yang tepat, kapabilitas ilmunya tepat, memang dia ahlinya di bidang itu, baru kemudian baca kitabnya. Kalau masalah dia dari lembaga mana, Allahu alam, yang saya tahu lebih baik dihindari. Kalau ada hal-hal yang salah, kayak tadi dibilang masih ada perbuatan bid'ah, itu dihindari tentunya. Saat ini saya bekerja di tempat yang terdapat ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan. Saya sudah berusaha meminimalisir dan menjaga jarak dengan lawan jenis, akan tetapi keadaan terhadang. Perempuan yang mencolek atau mengganggu dengan sengaja karena keawamannya. Saya takut dengan ancaman Allah jika saya terulang bersentuhan dengan wanita. Saya berniat untuk resign karena saya yakin dengan janji Allah jika saya meninggalkan yang buruk. Akan tapi ibu saya khawatir dengan keadaan setelah saya resign nanti. Apa saya harus mendapat restu orang tua dulu atau secepatnya resign meskipun belum ada restu dari ibu saya? Tempat kerja perkantoran yang mengurusi manajemen rumah sakit. Kalau saya melihat jangan berhenti. Kalau saya melihat, gitu kan? Saya pribadi, saya kalau saya melihat selama sumber daripada pekerjaan itu halal, jangan berhenti. Gak usah berhenti. Kalau masalah, jadi kadang-kadang memang subhanallah syaitan masuk ke manusia. Kalau kita tidak bisa digoda langsung, syaitannya menggunakan manusia. Dan cara menghadapi syaitan adalah tegas. Ya. Syaitan mulai menggoda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan ikutin. Syaitan manusia atau syaitan jin, ya. Termasuk nggak mungkin kalau misal ada perempuan di tempat kerja kemudian mau mengganggu atau mencolek kemudian kita tegas, nggak boleh lah mbak, ini haram dalam agama. Nggak mungkin tiba-tiba dia mau colek lagi gitu kan, nggak mungkin, ya. Kecuali antum tegurnya tidak tegas, ya. Ya. Jadi Allah alam, saya tidak melihat itu, apalagi memang pekerjaan antum mungkin tidak ada unsur haramnya. Coba dibagikan buku, coba dinasehatin gitu kan. Lembaga-lembaga dakwah bisa dijadikan sebagai ajang dakwah. Kecuali memang antum terpojok, seperti misalnya ada beberapa ikhwah yang konsul sama saya, Ustaz saya kerja di perusahaan halal sebenarnya, tapi atasan saya suka memaksa saya buat nota palsu. Harus, kalau enggak saya diancam. Ini kalau saya bahasakan pun ternyata teman-teman semua yang lain juga diberikan sama dia, maka semuanya mendukung. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang resign. Kalau itu resign, itu sudah risiko berat gitu kan. Tapi kalau hanya dicolek ini enggak apa-apa. Bukan tidak apa-apa coleknya ya, tapi yang saya maksudkan adalah dia bisa tegas di sini, bisa tegas. Insya Allah dengan ketegasan. Gitu. Ustaz, Anda punya masalah yang Anda sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Kenapa saya disuruh tanggung? Taib. Minta waktu konsultasi, nanti via telepon saja. Insya Allah bisa telepon, mudah-mudahan kalau saya ada waktu sebentar saya akan jawab. Mohon maaf teman-teman kalau ada yang SMS saya atau WhatsApp saya lambat balas, memang luar biasa banyaknya gitu. Ini saya jawab 3, 4, 10 datangnya 100, 200. Sekarang WhatsApp saya ini 1400 sekian gitu. Mau dijawab bagaimana? Bisa saya tidak tidur kalau saya jawab itu semua. Kadang-kadang juga ada yang bertanya tidak pakai perasaan. Ustadz tolong jelaskan, seperti saya lagi mahasiswa dan dia dosen saya gitu. Ustadz tolong jelaskan ini berikut dalil-dalilnya. Apa yang saya mau ketik dengan dalil-dalilnya? Ya akhi tanya, ukhti tanya, ini halal atau haram Ustadz? Gitu kan? Atau mungkin rujukannya kemana? Baru saya kasih tahu. Gitu. Ini enggak minta dinukil semua, enggak bisa. Saya tidak bisa nampung juga semua artikel di HP saya karena memorinya enggak cukup gitu ya. Mau tanya kabar saudara kita muslim di Syam, karena ada orang yang kurang tahu teknologi. Biasanya anak ngelihat di TV, tapi sekarang tidak ada siaran khusus lagi.
Ini Allah alam saya tidak mengikuti perkembangan yang terakhir sekali ya, tapi ada teman-teman yang saya tahu, teman-teman memang yang berangkat ke sana langsung dan membawa bantuan-bantuan. Termasuk ada beberapa sumber dari jemaah pengajian saya yang saya berikan ke mereka, dan kami fokus untuk membantu sumber makanan. Karena di sana di negeri Syam itu yang terakhir saya dapat cuplikannya, ini kurang lebih berita sekitar hampir sebulan yang lalu ya. Itu memang kelaparan luar biasa. Sampai manusia itu tinggal tulang saja gitu ya. Dan itu luar biasa karena memang sudah tidak bisa lagi, pangan semua ditahan, mereka tersiksa, dan kita memang harus berdoa untuk mereka. Dan pada saat saya kirim cuplikan itu kepada beberapa jemaah saya, alhamdulillah akhirnya terkumpul sumbangan gitu. Dan pada mereka akan fokus membuat pabrik-pabrik roti yang memang gratis ya, dibiayai saja, peralatan-peralatannya dimasukkan dari Turki, kemudian dibantukanlah kepada saudara-saudara kita di sana. Itu yang saya tahu terakhir. Allahu a'lam. Saya punya saudara yang bekerja mengurusi soal pajak di suatu perusahaan. Saat setiap ingin melapor dan setorkan pajaknya, saudara saya diminta untuk mengecilkan nilai pajak tersebut oleh atasannya. Haramkah gaji yang diterima oleh saudara saya? Atasannya beralasan karena pajak tidak wajib dalam Islam. Ya kita bahas satu-satu. Pajak itu dalam Islam tidak ada. Emang sebenarnya tidak ada. Ya, jadi kalau ditanya apakah pajak itu kita bayar atau tidak, itu pertanyaan lain. Tapi kalau ditanya dulu apakah pajak dalam Islam, sistem pajak itu ada, jawabannya tidak ada. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya istilah dengan maks. Maks itu keburukan ya sebenarnya. Kalau orang-orang yang melakukan maks ini tidak taubat, maka mereka akan disiksa. Mereka termasuk dosa besar ya, dosa besar. Seperti memungut liar lah istilahnya, memungut liar. Terbukti kalau pajak itu liar teman-teman sekalian. Kalau kita tanya, di sini saja yang hadir di masjid, kalau antum disuruh pilih bayar pajak atau tidak, pilih yang mana? Orang sudah tahu, orang tolak. Berarti itu kan diambil secara paksa, mau tidak mau, ini tidak boleh. Bagaimana seorang muslim sudah membeli tanah, dia dibebankan lagi dengan pajak, dia makan, dia bayar lagi pajak, apa hubungannya? Ini sama dengan sistem premanisme tapi dikemas gitu kan. Ini nggak boleh sebenarnya secara syar'i ya. Baik, selanjutnya bagaimana kalau diterapkan oleh pemerintah dan akan ada mudarat kalau seandainya kita tidak bayar, maka kita niatkan sedekah. Misal kalau antum tidak bayar, antum dianggap seorang kriminal, misal ditahanlah, disorotinlah, di segala macam, maka antum bayar, itu kan? Tetapi di sini kita membayarnya karena niatnya adalah sedekah. Mau diapain gitu ya? Hukum yang lain kalau tadi ditanya, bagaimana kalau seandainya merekayasa data? Nggak boleh merekayasa data, dosa sendiri itu. Dipisahin masing-masing. Saya kasih contoh lain, kalau antum ke masjid atau di satu tempat, masuk sendal antum hilang. Sekarang apa yang boleh saya lakukan sebagai pemilik sendal? Saya boleh mendoakan si pencuri supaya dicelakakan oleh Allah? Boleh. Hak kita dizalimi. Boleh nggak saya minta sama Allah dikembalikan sendal? Boleh. Tapi boleh nggak saya caci maki pencuri? Nggak boleh. Kalau antum caci maki, antum keluarin semua kebun binatang ke pencuri itu, gitu kan? Maka dia berdosa dengan curiannya, antum berdosa dengan caciannya. Harus dipisahin satu-satu kan? Maka saya pilahin sampai jadi 3 bahasan tadi. Jadi nggak boleh rekayasa data. Ya, sudah begitu, sudah begitu. Mau bayar ya bayar, gitu kan? Kalau tidak mau bayar berarti dia akan berhadapan nanti ini masalah hukum. Maka apakah dia dosa atau tidak? Allahu a'lam. Ya, saya tidak bisa mengatakan orang yang tidak bayar pajak berdosa. Ya, karena memang ini adalah hal tidak ada dalam Islam. Tapi kalau ada mudarat yang datang kepada dia, maka kata ulama dia harus melihat maslahat dan mudaratnya. Tidak boleh dia jerumuskan dirinya pada hal yang mudarat sementara dia bisa melakukannya. Misal seperti itu. Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya? Bagaimana pula dengan kuburan yang bukan di dalam masjid tapi di samping, di belakang, di depan? Apa batasannya yang bisa dipakai untuk menentukan bahwa kuburan itu terpisah dari masjid? Bagaimana dengan Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Rasulullah SAW yang sering dijadikan hujjah diperbolehkannya sholat dalam masjid yang ada kuburannya? Ini sudah sering ditanya teman-teman sekalian, sudah sering saya jawab ini. Jadi Nabi SAW jelas hadisnya, jangan kalian jadikan masjid kalian sebagai kuburan. Jelas, lafadz yang lain riwayat Bukhari dua-duanya, jangan kalian menjadikan kuburan kalian masjid. Riwayat yang lain juga Bukhari dan Imam Ahmad berbunyi, jangan kalian sholat di kuburan, gitu kan? Dan menjadikannya sebagai target sasaran. Gitu. Maka hadis-hadis ini jelas sekali larangannya, gitu kan? Jadi tidak boleh.
Allahu alam. Kalaupun di depannya, di sampingnya, kalau tidak ada masjid lain, kata ulama, dan dia pisah dari fisik masjid, pisah, bukan tempat dipakai sholat di situ, sama sekali, walaupun membludak sholat tidak dipakai sama sekali, maka itu mungkin masih ada membolehkan kalau tidak ada masjid lain. Tapi kalau di dalam fisik masjid yang kemungkinan akan dipakai sholat, misalnya Jumat ya, atau lagi membludak jemaah dipakai sholat, maka berarti sudah tidak boleh, karena tetap berarti tempat sholat tuh, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Ini kalau tidak ada masjid yang tidak ada kuburan. Tapi kalau ada, tinggalkan, gitu kan? Bahkan sebagian jumhur ulama mengatakan ditinggalkan sama sekali, nggak usah sholat sama sekali di masjid yang ada kuburannya. Kalau masalah kuburan Nabi SAW, teman-teman sekalian, ini kuburan Nabi dulunya bukan di masjid, tapi terpaksa masuk ke dalam masjid, gitu kan? Termasuk ke dalam masjid. Dan kenapa kuburan Nabi SAW di dalam rumah? Karena memang ada hadis yang berbunyi, semua nabi-nabi dikubur di mana mereka meninggal, gitu kan? Jadi bukan Nabi SAW minta supaya dikubur di dalam bentuk ruangan, tidak. Karena ada hadis Nabi yang melarang kan. Berkata kepada Ali, hai Ali, jangan kau bangun kuburan itu, jangan kau kapuri, dan jangan kau tulisi. Dilarang kita, gitu kan. Jadi memang sudah begitu. Nabi SAW meninggal di dalam kamar Aisyah, maka dikuburlah di situ SAW. Kemudian pada saat itu, karena masih ada celah yang terkosong di situ, maka karena ada celah, fatwa para sahabat menyetujui selama masih ada celah di sebelah Nabi SAW, dibolehkan untuk mengubur orang yang dianggap ya di antara mereka yang terbaik. Maka dikuburkan Abu Bakar dengan Umar pada saat itu. Ya, hanya itu. Tadinya di luar masjid. Terjadilah ada dua orang Yahudi yang berusaha untuk mencuri kuburan jasad Nabi SAW di awal-awal, di pertengahan abad Hijriyah. Kemudian akhirnya dimasukkan dengan perluasan masjid ke dalam masjid untuk keamanan saja. Untuk keamanan. Allahu a'lam. Bolehkah kita sengaja memberikan jawaban yang salah? Contohnya soal pilihan berganda saat tes supaya tidak lulus jadi pejabat. Anak takut jadi pejabat, Ustaz. Kenapa ikut tes? Hah? Untuk apa ikut tes kalau begitu? La ilaha illallah. Ini gara-gara bahas masalah hisab jadi bingung. Teman Ana meminta tolong untuk memasukkan proposal pembangunan masjid di sekitar rumahnya, tapi Ana tahu kalau masjid tersebut sering digunakan untuk acara bid'ah. Apakah Ana tolak proposal tersebut atau masukkan saja ke kantor gitu? Kalau menurut saya, Allahu alam, dimasukkan saja sambil diberikan masukan pengurus masjid, gitu kan? Karena sebenarnya perilaku yang dilakukan dari perbuatan yang salah itu, teman-teman sekalian, itu perilakunya tidak ada hubungannya sama masjidnya. Karena bisa saja banyak masjid yang tadi dilakukan perbuatan bid'ah, ternyata telah dapat hidayah, sudah dapat ilmu, mereka mengubah kan. Kecuali kalau dasarnya memang hal yang haram. Misal memang di situ ada kuburan, memang jelas-jelas itu akan dilakukan perbuatan-perbuatan syiriknya, itu jangan. Tapi kalau masjid umum masih ada beberapa individu yang melakukan perbuatan bid'ah, saya Allahu alam pribadi melihat masjid itu dilanjutkan, gitu kan? Dilanjutkan sambil didakwahi, diluruskan. Allahu alam. Kalau seorang anak tidak ikhlas memaafkan kesalahan orang tua ayah, tapi ketika diberi warisan mau, ini namanya anak apa gitu? Anak matre, anak durhaka, atau anak yang tidak tahu atau ngerti hukum sebab akibat? Ini yang bertanya kayaknya ayahnya ya. Anak durhaka itu jelas gitu kan. Ya. Adakah aturan sesuai dengan sunnah Rasul cara membagi nafkah kepada istri? Misal gaji pokok 3 juta, apakah diberi semua kepada istri atau bagaimana? Jadi antum harus tahu hasil keringat antum memang ada hak istri dan anak di situ. Polanya bagaimana adalah yang paling bijaksana, kalau saran saya adalah hitung pengeluaran rumah. Misal kebutuhan sehari belanja sayur dan seterusnya, antum merincikan satu persatu. Yang saya lakukan seperti itu. Tulis di laptop saya susun semua kebutuhan sampai hal yang kecil, sampo dan seterusnya, karena ini kewajiban dengan Allah Azza wa Jalla, nafkah. Setelah kita rincikan ternyata totalnya sekian, baik, inilah hak kamu. Misal gaji kita 3 juta, kebutuhan rumah 2 juta, udah kasih 2 juta saja. 1 juta itu hak antum untuk mengelola, bisa kasih ke orang tua, bisa sedekah, bangun masjid, apa saja, bisa investasi, bebas. Tidak harus semua diberikan kepada istri. Nah itu, karena memang nafkah itu adalah sesuatu yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Kita tidak tahu berapa harta kita dalam 1 tahun. Bisakah kita zakat tanpa menghitungnya? Kita niat zakat harta.
Jangan, harus dihitung. Nggak bisa. Zakat itu harus melalui dua hal, haul dan nisab, mutlak. Haul itu adalah 1 tahun dan antum tentukan sendiri haul itu. Misal Ramadan ke Ramadan, apapun yang berkecamuk antara Ramadan ini tidak ada perhitungan zakat sampai tiba haulnya. Tiba Ramadan akan datang, baru pada saat itulah antum tutup buku. Yang dinilai cuma 2, yang ditabung, gitu kan, dan yang diinvestasikan. Itu saja. Selain daripada itu tidak ada yang dihitung. Secara global, gitu kan. Kita beli rumah niat investasi, nilai pembeliannya berapa? 50 juta misalnya, baik digabungin. Tabungan saya 50 juta, 100 juta. Dilihat setelah itu nisab, syarat kedua, mencapai enggak 85 gram emas? Mencapai, keluarkan 2,5%-nya. Bagaimana sikap saya ketika menjadi menantu di keluarga yang mertua saya sudah bercerai? Ketika saya menjalin hubungan silaturahim dengan bapak mertua, ibu mertua saya seolah tidak menyukainya dan berusaha sebisa mungkin tidak ada komunikasi karena mungkin ibu mertua lebih menyukai, lebih mengetahui watak sifat karakter yang menyebabkan beliau ini bercerai. Apakah saya harus tetap menjaga silaturahim dengan bapak mertua saya atau mengikuti keinginan ibu mertua? Tentu di sini perlu diketahui teman-teman sekalian dan diberikan masukan kepada ibu mertua Anda dan semua teman-teman yang hadir di sini. Jangan menarik masalah pribadi gitu kan kepada anak-anak kita. Ini ada orang tua bercerai nih, suami istri. Kemudian karena jengkel-jengkelan nih akhirnya anaknya dibawa-bawa. Dalam kasus pernikahan disuruh benci orang tuanya. Ini semua haram dalam agama. Apa belum cukup dosa kita ini sudah cerai dengan pasangan kita? Ya kalau kita benar, kalau kita salah, kan gitu. Kenapa harus dibawa-bawa lagi anak-anak nih? Ini bahaya nih, gitu kan? Kalau saran saya tidak ada hubungannya antara ibu mertua melarang Anda hubungan dengan bapak mertua. Apa hubungannya? Tidak bisa dihapus nasabnya itu. Istri Anda tetap akan dinisbatkan kepada ayahnya. Mustahil bisa dihapus. Aisyah binti Muhammad misalnya, Muhammad ini tetap aja, gitu kan? Tetap aja ayahnya walaupun cerai sama ibunya misalnya si fulana gitu kan. Jadi tidak ada hubungannya. Si ibu mertua tidak punya hak untuk itu. Jelaskan bagaimana hukumnya kalau ini adalah silaturahim dan istri saya tidak mungkin dihapus nasabnya dari si ayah ini. Kami cuma silaturahim. Kalau masalah ada hal-hal watak yang buruk segala, jangan diikuti arus itu. Itu saja. Kita cuma datang silaturahim, ada yang buruk kita bisa punya hak untuk nolak itu. Yang terakhir di sini, Ustadz, kalau kita ingin sholat sambil pegang Al-Quran, bagaimana cara memegangnya ketika dalam posisi ruku, sujud, dan tasyahud? Ini dibolehkan oleh para ulama dalam sholat sunnah dulu ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Al-mar'u ma'aliku li nafilatihi. Seseorang pemilik sholat sunnahnya. Dan juga hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang dimudahkan dari Al-Quran. Kata-kata Nabi SAW, bacalah yang dimudahkan dari Al-Quran. Sebagian ulama mengeluarkan fatwa bolehnya pegang mushaf pada saat lagi sholat. Ini di sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak bisa, karena sholat wajib itu adalah ada syarat-syarat, ada rukunnya, ada sendiri. Seperti misalnya antum kalau lagi sholat wajib, tidak bisa antum batalin tiba-tiba tanpa udzur. Tapi kalau lagi sholat sunnah, misal sholat ba'diyah isya tadi, tiba-tiba antum batalin tanpa sebab, nanti aja saya sholat di rumah deh, nggak dosa, gitu kan? Karena sunnah itu kita pemiliknya. Orang mampu berdiri, tapi dia mau duduk, boleh. Antum sholat ba'diyah isya, mampu kuat berdiri tapi mau duduk, ya boleh duduk. Kalau sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh kecuali punya udzur, ada hukum-hukum sendiri. Itu dulu yang pertama. Kalau bagaimana caranya, Allahu a'lam, yang biasa disebutkan dan yang biasa dipraktikin oleh teman-teman tentunya. Saya pun kadang-kadang kalau melupakan ayat tertentu saya memegang, tapi dengan mushaf kecil yang kita bisa pegang. Pada saat rukuk biasa saja ditahan. Pada saat sujud seperti perilaku Nabi SAW waktu menggendong Umamah. Waktu menggendong Umamah, ya cucu beliau, maka Nabi SAW waktu mau sujud meletakkan Umamah di depannya, kemudian beliau sujud. Pada saat beliau berdiri ke rakaat kedua, beliau pegang lagi. Jadi mushaf itu bisa dilakukan hal yang sama. Allahu a'lam. Saya dan teman pernah masuk ke suatu masjid untuk sholat duhur jam 1 siang. Ketika masuk ternyata ada beberapa kelompok yang sudah menjadi jamaah membuat jamaahnya masih sendiri-sendiri. Bagaimana kami menyikapinya? Apakah kami membuat jamaah yang baru atau mengikuti salah satu di antara mereka? Dan jika harus mengikuti mereka, jamaah yang mana yang harus diikuti? Karena kami bingung jamaah yang mana lebih dulu dimulai. Mohon penjelasannya Ustaz. Tentu saja teman-teman sekalian, ini sebuah hukum syar'i yang harus diketahui. Kalau sudah ada jemaah satu, jangan buat jemaah lagi. Nggak boleh ini. Tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Maksudnya di sini adalah kalau lagi berjamaah ikutin aja di sana, walaupun sudah tahiyat terakhir. Sampai ulama mengatakan, saya pernah tanya beberapa para ulama itu, mana yang lebih afdal? Syekh, kalau kita ikutin jamaah pertama, ada imam sudah tahiyat terakhir, mana lebih afdal? Itu atau saya tunggu biar salam lalu saya buat jemaah sendiri? Tetap fatwanya adalah lebih afdal jamaah pertama, walaupun detik-detik terakhir sebelum salam, karena itu dihitung sholat di awal waktu.
lebih besar pahalanya. Jadi kalau saudara jamaah lebih baik, jamaah yang kedua lebih baik daripada ketiga, ketiga lebih baik daripada keempat dan seterusnya. Karena itu makin terundur waktunya. Untuk apa kita buat jemaah baru? Ada larangan dan juga afdaliyahnya hilang, gitu kan? Maka lebih baik kita ikut jemaah. Kalau kita tidak tahu yang mana yang lebih ini, ambil jemaah yang paling banyak makmumnya, gitu kan? Misal di sini ada 3 orang sama imam satu, di sana ada 7 orang dan imam, ikuti yang 7 orang itu. Saya salah satu penggemar fashion busana muslim yang ustadz sering kenakan di setiap ta'lim. Bolehkah saya tahu ya, bagaimana cara membeli baju? Ini beli di umroh, lagi umroh beli gitu. Antum pilihlah sesuai dengan keinginan antum sendiri. Jangan baju saya. Ini ada saja. Alhamdulillah cuma baju nih. Kalau antum mau ikuti model alis saya, model mana nih, gimana model? La haula wala quwata illa billah. Baik, alhamdulillah. Sudah selesai sampai sini, mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita dan itu dijadikan sebagai tambahan amal hari kiamat. Semoga semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan kesalahannya. Semua yang sudah berbuat pahala, semoga Allah terima semuanya jadi amal soleh. Semua yang belum menikah, semoga mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Semua yang sudah menikah belum memiliki keturunan diberikan keturunan soleh dan soleha. Dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah SWT menyatukan kita dengan kemahamurahannya semuanya, ya, dengan kemahamurahan Allah secara keseluruhan untuk menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.